Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dikisahkan ada sekelompok perampok orang Malaysia, orang Melayu mengatakan penyamun. Perampok ini anggaplah berjumlah 10 orang. Mereka keluar dari persembunyian mereka untuk menuju lokasi perampokan. Berjalanlah mereka, kemudian sampailah di satu desa, yang mana desa itu, yang mereka sampai di desa itu sudah saat malam, saat hari sudah mulai malam. Pemimpin perampok itu memberitahukan kepada anak buahnya agar mereka beristirahat di kampung tersebut. Kemudian mereka pun mencari salah satu rumah yang ada di kampung itu. Tentu orang-orang kampung itu tidak ada yang tahu bahwa ini perampok, karena kan mereka ini kalau merampok pasti dengan alat-alat yang tidak bisa sampai diketahuan, tidak sampai ketahuan jati diri mereka. Lalu ringkas kata, sang pemimpinnya ini mengetuk salah satu rumah yang ada di kampung itu. Mengetuk pintu, mengucapkan salam, keluarlah tuan rumahnya. Lalu si perampok ini, kepala perampok bilang, "Wahai tuan rumah, kami adalah para pejuang-pejuang Allah. Kami ingin berjihad besok hari. Tapi kami ini mau istirahat malam ini. Boleh enggak kami beristirahat di rumahmu ini?" Tuan rumah ini tidak ada sedikit pun curiga. Katanya, "Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai pejuang-pejuang Allah, mujahid-mujahid Allah. Silakan masuk. Saya menjadi mulia dengan kedatangan kalian." Masuklah perampok ini ke dalam rumah. Anggaplah 10 orang. Tuan rumah ini pun menyediakan makanan. "Apa kalian sudah makan? Saya akan menyediakan makan malam." Maka si tuan rumah ini pun menyediakan makanan. Bikin roti, namanya orang Arab ya, roti, kemudian ada mungkin kambing dan sebagainya. Si perampok ini makan dengan lahapnya, karena memang lapar makan. Tuan rumah ini senang makanannya dihabisin. Nah, kebetulan tuan rumah ini mempunyai seorang anak perempuan. Anaknya ini lumpuh, gak bisa jalan. Pokoknya cacat lah, lumpuh, gak bisa jalan. Si tuan rumah ini bilang sama istrinya, "Wahai istriku, itu nak bekas kobokan para pejuang-pejuang Allah, para mujahid-mujahid Allah itu. Kobokannya itu jangan dibuang. Air kobokannya jangan dibuang. Itu ambil, nanti minumkan sama anak kita ini, yang cacat ini, yang gak bisa jalan. Dan minumkan sedikit, dan sisanya diusapkan ke badannya, di kakinya dan sekujur badannya. Mudah-mudahan dengan berkat para mujahidin ini, para pejuang-pejuang Allah, anak kita bisa sembuh." Ya, ringkas kata, selesai makan, maka dibersihkanlah makanan tadi, kemudian air kobokannya itu diberikan kepada anak perempuannya yang cacat dan diusapkan ke seluruh badannya si anak tadi.
Tentu tanpa sepengetahuan sang perampok ini. Nah, setelah makan mereka beristirahat. Katanya, wahai tuan rumah, kata perampoknya ini, kami nanti mungkin jam-jam 2 malam atau jam 3 malam, kami minta izin mau melanjutkan perjalanan. Kami akan berperang di jalan Allah. Nanti mungkin kurang lebih ada seminggu, nanti kami akan kembali lagi, dan kami minta izin, kalau diizinkan kami akan kembali ke sini. Kata tuan rumah, ahlan wa sahlan, baiti wa baitukum, baiti baitukum, rumahku ini adalah rumahmu. Artinya silakan datang, kapanpun kalian mau, silakan. Tanpa sedikit pun curiga si tuan rumah ini bahwa mereka ini perampok. Karena kan orang-orang ini mengaku mereka mujahid. Ala kulli hal, berangkatlah di malam hari para perampok ini. Nah, setelah 1 minggu kemudian, para perampok ini mendapatkan hasil rampokannya. Di jalan orang-orang kaya dirampok dan sebagainya dan seterusnya. Bawa pulang harta rampokan tadi. Dan di malam hari lagi ketemu lagi, mampir lagi di rumahnya orang ini. Dibukakan pintu, ahlan wa sahlan, selamat datang, katanya para mujahid-mujahid Allah. Masuk rumah, dikasih makan dan sebagainya. Basa-basi, kemudian si perampok ini bilang, wahai tuan rumah, ini ada sedikit rezeki dari harta rampasan perang, ambillah ini. Padahal itu bekas harta rampokan. Nah, kemudian si tuan rumah ini terima kasih, katanya, alhamdulillah, terima kasih. Kemudian si perampok ini ngelihat anak perempuan si tuan rumah yang kemarin itu cacat, nggak bisa jalan. Tiba-tiba anak perempuannya ini yang masih kecil nih ya, yang tadi lumpuh cacat, itu berjalan-jalan di dalam rumah, berlari-lari, loncat-loncat, riang. Tuan rumahnya ini gembira. Si perampok ini berkata, wahai tuan rumah, bukankah anakmu ini kemarin tidak bisa jalan? Kami melihat anakmu ini cacat. Katanya, benar. Kenapa sekarang bisa jalan? Kata tuan rumah, ini adalah berkat kalian semua, berkat para pejuang-pejuang Allah. Bingung si perampok ini, bagaimana mungkin? Maksudnya gimana ini? Kata tuan rumah, wahai para mujahid, ketika engkau malam yang seminggu yang lalu datang ke sini, makan makanan di rumah ini, saya bilang kepada istri saya, wahai istriku, kobokan tangan para mujahid-mujahid itu jangan dibuang. Kobokannya kasihkan kepada anak kita dan minumkan, lalu sepuhkan kepadanya. Alhamdulillah, dengan berkat kalian semua, anak saya bisa jalan. Kaget perampok tadi, kaget, nangis dia. Perampok ini nangis, kepala perampok ini. Tuan rumah bingung, kenapa engkau menangis wahai mujahid? Salah, kata perampok ini, ketahuilah wahai tuan rumah, sesungguhnya kami ini bukanlah para mujahid, bukan para pejuang, bukan tentara-tentara Allah, tapi kami ini katanya perampok. Perampok. Kaget juga tuan rumah. Kata tuan rumah, masa bodoh, kalian ini perampok lah, atau kalian ini para pejuang Allah, yang penting anak saya sehat sudah. Anak saya sehat, katanya. Tapi perampok ini nggak kejam dengan tuan rumah. Nah, biasa saja. Dia kejam sama orang-orang yang di jalanan sana. Lalu kata kepala perampoknya, wahai tuan rumah, sungguh Allah ini luar biasa. Kami perampok, tapi engkau menyangka kami ini adalah para pejuang Allah, para tentara-tentara Allah. Allah sembuhkan anakmu dengan niatmu itu. Yang engkau menyangka kami ini perampok, kami adalah para pejuang Allah, padahal kami perampok. Kalau seandainya kami ini memang pejuang Allah Ta'ala, bagaimana Allah berikan keberkahan itu? Padahal kami perampok. Allah saja bisa menyembuhkan anak tadi itu. Lalu bagaimana kami ini kalau memang pejuang-pejuang Allah?
menangis perampok itu artinya mereka ini menyadari bahwa subhanallah, Allah itu masih sayang kepada mereka. Allah masih bersangka baik kepada mereka, bahwa mereka ini walaupun perampok ya, tetapi dipandang pejuang Allah. Lalu ketua perampok tadi berkata, demi Allah, saat ini saya bertobat dan saya memerintahkan kepada seluruh anak buah saya untuk bertobat, tidak boleh lagi merampok. Dan kami berniat bahwa kami tidak akan lagi merampok. Lalu kami berniat ingin menjadi tentara-tentara Allah. Nah, bertobatlah perampok-perampok tadi. Apa hikmah yang kita ambil dari cerita ini? Begini para jamaah ya, memang ada sesuatu yang Allah bisa mengabulkan hajat kita dari sesuatu itu. Tentu sesuatu ini sesuatu yang berkah. Dan sesuatu berkah itu, sesuatu yang berkah tadi, dengan perantaran sesuatu yang berkah tadi, Allah bisa mengabulkan hajat kita, tentu adalah dari niat kita. Sugesti yang kuat di hati kita itu bisa menyebabkan keberkahan yang kita bisa dapatkan dari sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Jadi kita harus pasang niat yang baik dan kita yakin bahwa itu bisa memberikan keberkahan buat kita. Tapi kalau sesuatu itu sesuatu yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, namun kita tidak yakin bahwa sesuatu yang diberkahi oleh Allah itu bisa memberikan manfaat kepada kita, maka kurang manfaatnya. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan mengambil berkah dari sesuatu yang diberkahi oleh Allah Ta'ala itu bukan perbuatan syirik. Banyak sekali di dalam Al-Quran Allah menerangkan tentang keberkahan benda, keberkahan sesuatu, tempat dan sebagainya, yang mana kita disuruh untuk mengambil keberkahan di tempat itu, asalkan itu tempat berkah. Tapi kalau tempat itu bukan tempat berkah, tempat maksiat, atau tempat itu, jangan orang Jakarta tempat apa, kata orang bahasa Jakarta, tempat jin buang anak, ya, ini datang ke situ itu bukan dapat berkah, tapi nanti dibantu dengan syaitan. Makanya antara karamah dengan istidraj itu sangatlah tipis, lebih tipis daripada daun bawang. Baik, kita mengambil barakah dari tempat-tempat atau sesuatu yang barakah. Dalam Al-Quran salah satunya adalah disebutkan tentang bajunya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam bisa menyembuhkan matanya ayah beliau yang bernama Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Bajunya Nabi Yusuf diusapkan ke wajahnya ayahnya Nabi Yakub, maka Nabi Yakub sembuh dari kebutaannya. Beliau buta atau rabun gara-gara karena kebanyakan menangis, disebabkan Nabi Yusuf masih kecil terpisah dengan Nabi Yakub. Sembuh matanya Nabi Yakub dengan berkat bajunya Nabi Yusuf. Bajunya Nabi Yusuf. Kalau bajunya Fir'aun nggak ada berkahnya. Tongkatnya Nabi Musa, suatu benda yang Allah berkahi, maka dengan tongkat itu bisa menundukkan musuh-musuh Allah. Cincinnya Nabi Sulaiman yang dipakai oleh Nabi Sulaiman
itu bisa mendudukkan semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, manusia, jin, para binatang, darat, lautan, udara, bahkan angin pun dikuasai oleh Nabi Sulaiman dengan berkat cincin yang dipakai oleh Nabi Sulaiman. Kalau cincin itu tidak dipakai, maka Nabi Sulaiman, bahasa kitanya, kurang sakti. Itu benda-benda. Begitu juga tempat, banyak sekali tempat yang diberkahi. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah ini, ya, ke Mekah, ke Madinah yang berangkat haji atau berangkat umrah, semua yang kita datangi itu adalah rata-rata batu. Hajar Aswad, batu. Ka'bah, batu. Safa Marwah, batu. Arafah, batu. Uhud, batu. Semuanya batu. Tapi kenapa kita muliakan batu-batu itu? Kita bukan menyembah. Hajar Aswad kita cium. Jutaan manusia mencium Hajar Aswad, itu berebutan mencium Hajar Aswad. Ka'bah yang terbuat dari batu dibangun oleh Nabi Ibrahim, itu direbuti semua orang, jutaan manusia dari berbagai negara yang mereka beragama Islam untuk datang dan mencium dan memegang Ka'bah tadi. Kenapa? Karena tempat-tempat itu diberkahi. Tapi kalau tempat itu nggak diberkahi, jangan didatangi. Ya tadi yang kata orang Jakarta, tempat jin buang anak, datang ke Pulau Tukung didatangi, nyembelih kambing situ, bawa sesajen. Sampai sekarang ada orang datang ke situ, entah apa hajatnya dia. Kalau di Jawa gunung apa tuh? Gunung Selamat kah? Gunung apa? Gunung Kawi, Gunung Merapi lah, inilah itu. Kuburan ini, kuburan itu. Sampai kuburan dijadikan tempat tidur untuk para pemimpi-pemimpi togel, ya, supaya bisa mimpi, dapat nomor. Nah, jadi tipis sekali ya, lebih tipis daripada kulit daun bawang. Antara barakah dengan yang namanya istidrak atau masuk dalam perbuatan syirik. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata ketika ketika di hadapan Hajar Aswad. Kalau bahasa kitanya, Sayyidina Umar berkata, "Wahai Hajar Aswad, sungguh kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak pernah akan menciummu, karena engkau hanya sebuah batu. Tapi karena Rasul yang mencium, maka aku ikut menciummu. Kalau seandainya Rasul enggak melakukan, enggak bakalan aku menciummu, karena engkau tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat." Di belakang ada Sayyidina Ali, mendengar ucapan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Ali, "Wahai Umar, siapa yang menyangka, ataukah apakah engkau menyangka bahwa Hajar Aswad ini tidak bisa memberikan manfaat? Ketahuilah Umar, bahwa Nabi pernah mengatakan Hajar Aswad ini akan menjadi saksi di akhirat bagi siapa-siapa orang-orang yang pernah menciumnya. Kalau kita pernah mencium Hajar Aswad, maka Hajar Aswad itu akan berkata di hadapan Allah nanti, ya Allah, ini orang pernah menciumku, ampunilah dosanya." Hajar Aswad. Jadi siapa yang bilang tidak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Nah, mendengar jawaban dari Sayyidina Ali, maka Sayyidina Umar pun berkata, "Iya, betul," katanya. Artinya Sayyidina Umar salah mengata bahwa Hajar Aswad tidak memberikan manfaat, padahal ada manfaatnya. Dan sebenarnya kata para ahli sejarah, Hajar Aswad itu adalah batu yang didatangkan dari surga, yang Allah datangkan dari surga. Kemudian dalam kisahnya Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim yang mendapatkan batu itu.
Dulu batu itu bukan aswad, bukan hitam. Dia adalah hajar abyad, batu yang putih. Putih, bersih, layaknya seperti halnya batu susu yang berwarna susu putih. Tapi karena dicium terus sama orang, dikecup sama seluruh orang, maka batu itu telah menarik dosa-dosa orang yang mengecupnya, sampai sekarang berubah menjadi hitam. Hajar aswad. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, walaupun masih lama Isra Mi'raj ya, tapi dalam pelajaran Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW banyak sekali mendatangi tempat-tempat barakah di malam Isra dan Mi'raj itu. Salah satunya adalah dari Makkah menuju Palestina, Nabi disuruh oleh Allah untuk berhenti sebanyak 5 kali. Berawal dari rumahnya Ummu Hani, kemudian Nabi dibangunkan oleh malaikat Jibril, lalu dibawa Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, Israfil dan malaikat yang lainnya untuk datang ke depan Ka'bah. Dibelah dada Nabi, diambil hatinya, jantungnya, lalu disiram, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Padahal Nabi sudah suci, sudah bersih, tapi kenapa hati Nabi masih dicuci dengan air Zam-Zam? Tidaklah air Zam-Zam itu mensucikan Nabi, melainkan adalah untuk menambah kesucian Nabi. Bukan membersihkan daripada kotoran, tapi menjadikan Nabi itu tuhrun ala tuhrin, supaya Nabi itu lebih suci di atas kesucian. Nurun ala nurin, supaya untuk menambahkan cahaya di atas cahaya. Ibarat kata mobil itu mobil baru, catnya masih bagus, tapi mobilnya walaupun baru kemudian ditambah lagi dengan obat yang baik, sehingga mobil itu bukan hanya catnya bagus, tapi juga mengkilat, tahan dengan serba cuaca apapun juga. Lalu Nabi disuruh untuk salat 2 rakaat di depan Ka'bah. 1 sudah. Kemudian Nabi berjalan lagi, naik borak, lalu malaikat Jibril memerintahkan untuk berhenti. Nabi diperintahkan untuk salat 2 rakaat. Nabi pun melaksanakan salat 2 rakaat. Lalu Nabi berjalan lagi, naik borak, berjalan lagi. Jibril dalam perjalanan itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu tempat apa yang engkau tadi datangi?" Kata Nabi, "Tidak tahu." Kata Jibril, "Itu adalah At-Taibah, yang sekarang menjadi namanya Madinah. Itulah tempat hijrahmu dan itulah tempat engkau nanti meninggal dunia." Berjalan lagi Nabi. Dalam perjalanan Nabi mencium bau harum. Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu bau harum apakah ini?" Kata Rasulullah, "Enggak tahu." "Apa itu bau harum apa?" Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan, ini adalah bau harumnya daripada kuburannya Siti Masitah serta suami dan kedua anaknya. Nabi berziarah di kuburnya Siti Masitah. Pernah dengar ceritanya Siti Masitah? Tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Akhirnya karena mempertahankan imannya, Siti Masitah serta suami dan kedua anaknya pun digoreng hidup-hidup untuk mempertahankan iman. Kuburannya harum. Nabi berziarah di malam itu. Berjalan lagi Nabi sampai akhirnya Nabi sampai di suatu tempat Nabi diperintahkan untuk salat. Nabi salat, lalu Jibril bertanya, "Apakah engkau tahu ya Rasulullah tempat apa itu?" Kata Rasulullah, "Enggak tahu wahai Jibril. Itu adalah Tur Sina, Gunung Sinai. Tempat di mana Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Dan Gunung Sinai ini adalah saksi bisu Nabi Musa berbicara dengan Allah Ta'ala langsung
bila hijab. Dan disitulah Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah Ta'ala. Jalan lagi Nabi Muhammad sampai di suatu tempat Nabi kita diperintahkan oleh Jibril untuk salat 2 rakaat. Setelah Nabi kita Muhammad SAW selesai dari salatnya, Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau tahu tempat apakah itu?" Kata Rasul, "Enggak tahu." Kata Jibril, "Itu adalah Baitul Lahmi, rumah daging." Cuman orang zaman sekarang menyebutnya Bethlehem. Bethlehem. Pernah dengar kata-kata Bethlehem? Ada di mana itu? Israel. Apa itu Bethlehem? Kata Jibril, itu tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Bethlehem. Dan yang terakhir Nabi berhenti di Palestina dan melaksanakan salat di situ. Dan itulah tempat masjid yang paling mulia yang ketiga setelah Makkah, Madinah, lalu Palestina. Masjidil Aqsa. Coba perhatikan, Nabi kita Muhammad SAW disuruh berhenti sebanyak 5 kali, ditambah tadi ziarah ke Siti Masyidah. Untuk apa itu? Agar kita mengambil pelajaran bahwa Nabi kita berhenti di tempat-tempat itu karena tempat-tempat itu tempat-tempat barakah. Nabi salat di situ menunjukkan karena keberkahan tempat itu. Nah, jadi kita boleh mendatangi tempat-tempat barakah. Kita mengambil barakah tempat itu, salat atau berzikir dan sebagainya. Orang yang berangkat ke Mekah sana naik ke Jabal Nur, Gua Hira. Mereka salat di situ. Kenapa? Karena Nabi pernah salat di tempat itu. Mengambil barakah dari tempat itu, enggak ada masalah, boleh. Karena Nabi diperintahkan untuk mengambil barakah di tempat-tempat yang mulia itu. Dan puncak daripada keberkahan di malam Isra dan Mi'raj itu adalah ketika Nabi kita Muhammad SAW menerima perintah salat sebanyak 50. 50 apa? Bukan 50 kali, 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Kalau sekarang berapa? 5 waktu saja. Lalu Nabi kita bolak-balik antara Allah dengan Ta'ala, antara Allah dengan Nabi Musa sebanyak 9 kali. Nabi Musa menyarankan untuk minta kurangin yang tadinya 50 akhirnya menjadi 5 waktu saja. Coba bayangkan kalau seandainya 50 waktu sehari semalam, nggak kerja kita, nggak bisa tidur kita. 3/4 jam sekali sholat, 3/4 jam sekali sholat. Yang 5 waktu aja banyak nggak sholat, bagaimana kalau 50 waktu? Tapi semuanya itu berubah menjadi 5 berkat siapa itu? Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Pertanyaannya, di malam Isra dan Mi'raj itu kira-kira tuaan mana, Nabi Musa atau Nabi kita? Nabi Musa. Nah, pertanyaannya, Nabi Musa sudah meninggal atau masih hidup waktu itu? Sudah meninggal. Cuman dalam Isra dan Mi'raj Nabi bertemu dengan rohnya Nabi Musa. Jadi bukan hantunya Nabi Musa, rohnya Nabi Musa bertemu Nabi kita. Kalau Nabi Musanya jasadnya sudah terkubur di dalam tanah. Tapi Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Ada Nabi Musa di situ, rohnya ditaruh di situ sama Allah Ta'ala. Berkat Nabi Musa yang tadinya 50 waktu menjadi 5. Padahal Nabi Musa telah duluan meninggal. Artinya orang yang sudah meninggal itu asalkan dia orang saleh, maka bisa membawa barakah. Kalau ditanya siapa yang lebih mulia, Nabi Musa atau Nabi kita? Nabi kita lah.
Tapi karena Nabi Musa ini ada barakahnya, tidak ada masalah. Maka Nabi kita mengambil sarannya Nabi Musa tadi, dengan berkat Nabi Musa kita menjadi 5 waktu saja. Padahal Nabi Musa telah lama meninggal dunia. Kita datang ke kuburan seorang wali min auliya Allah. Kalau kita di Banjarmasin, kita datang ke mana namanya, Urus Kumpul atau ke Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari. Kalau kita umpama di Balikpapan, umpama ziarah ke Abuya Sarwani, umpama, atau di Tenggarong kita ziarah ke Pangeran Notoigono. Di Kutai Lama ada pangeran, ada apa tuh? Unggang Parangan. Itu lebih tua daripada Syekh Muhammad Asyad Al-Banjari. Kalau kita ke Jawa, Wali Songo kita ziarahi, ke habaib ini, habaib itu. Tidak lain dan tidak bukan karena memang ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka itu orang-orang soleh, kita boleh untuk berziarah. Tapi ingat, yang kita minta adalah kepada Allah. Kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan berkat si wali ini, maka kabulkan hajat saya. Enggak ada masalah. Itu yang disebut namanya tawasul. Yang tidak boleh kalau seandainya langsung, Mbak, minta nomor Mbak, gitu. Orang tirakat tuh tidur di atas kuburan. Nah, jadi sedikit beda ya, perbedaannya sangatlah tipis, lebih tipis daripada daun bawang. Kalau orang-orang Salafi, orang Wahabi mengatakan syirik. Ziarah kubur syirik, pokoknya dihantam habis. Jar orang Banjar hantam brait, syirik semuanya. Lah kita tidak. Kita lihat dulu ini ada barakahnya atau tidak. Kalau ada barakahnya, kita boleh mengambil barakah situ. Tapi kalau tidak ada barakahnya, atau apalagi tempat-tempat itu adalah tempat, ya tadi kata orang Jakarta, tempat jin buang anak, ini bisa masuk kesyirikan. Ya, keris setiap hari atau setiap tahun sekali atau setiap bulan sekali dimandiin. Nah dia sendiri belum mandi. Karena ada orang-orang seperti itu, bisa jadi. Nah ini bahaya ya. Ala kulli hal, kita bisa mengambil manfaat tadi. Contohnya seperti anak yang tadi cacat. Ya, keberkahan itu bisa dapat dengan 2 cara. Yang pertama adalah yang kita yakini adalah memang ini sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah kita yakin dengan berkat tempat ini yang diridhoi oleh Allah, kemudian sesuatu ini diridhoi oleh Allah, kita yakin akan mendapatkan berkah itu, maka kita boleh mengambil manfaatnya. Seperti air Zam-Zam, Zam-Zam 5 syuribalah kata Nabi. Air Zam-Zam itu niatmu untuk apapun juga. Jadi kalau kita minum untuk sehat, untuk sembuh dari penyakit, Allah kabulkan. Untuk bisa jadi sehat, Allah sembuhkan, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena air Zam-Zam itu adalah air yang barakah. Kita niat, sugesti kita yakin, maka Allah akan kabulkan dengan sugesti itu, ya, dengan keyakinan itu. Baiklah para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mungkin itu 10 menit yang kami bisa sampaikan. InsyaAllah kita akan sambung lagi di kesempatan akan datang. InsyaAllah nanti kak saya akan datang mungkin tanggal 11 September ya. Jadi setelah 11 September kita sambung lagi. Kemudian siapa tahu ada para jamaah yang kepingin berangkat umrah di bulan Oktober, kami buka lagi layanan umrah 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah di bulan Oktober atau November dan seterusnya, maka kami siap untuk membantu niat para jamaah sekalian. Kemudian siapa tahu ada juga yang kepingin membadalkan keluarganya yang sudah meninggal dunia, membadalkan umrah, maka kami pribadi siap untuk membadalkannya. Ujrahnya adalah 3 juta rupiah. Di tempat lain 3,5 sampai 4 juta. Kami buka cuman 3 juta rupiah. Baik, mungkin ini yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.